Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan menit-menit ke depan, kita mau fokus, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami mau menikmati Tuhan secara pribadi. Bukan karena rutinitas, tetapi kami mau Tuhan di dalam setiap keseharian kami menikmati selalu kasih-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat-Mu ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami datang malam hari ini dengan pujian penyembahan kami. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita datang dengan ucapan syukur. Mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik. Segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segalanya segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Menyembah-Mu, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan, dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Yesus, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu, oh Yesus, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami sembah Engkau. Mari datang padanya malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Tuhan yang terima kasih ya Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Mari bersyukur lebih lagi, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Oh Yesus, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, di dalam segala kondisi kami mau mengucap syukur. Oh Bapa yang baik, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari naikkan pujian ini Tuhan yang dengan segenap setia, hatimu. yang selalu Naikkan ucapan menopang. syukurmu pada Tuhan. Ku mau selalu Terima kasih, bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang Kau setia. Bapakku yang Sekali lagi, setia. mari bersyukur, bersyukur, Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari bersyukur Ku mau padanya. selalu bersyukur, Jesus. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Kau Tuhan yang setia, terima kasih Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kami mau bersyukur. selalu bersyukur. Oh Yesus, Kau Bapakku yang setia. Hati kami selalu bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati Terima kasih dan kasih. hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu Terima kasih ya menggali, Tuhan. menjangkau setiap kami Tuhan. Sumber Haleluya. kekuatan kami. Sebab itu kami mau katakan, ku bersyukur Bapa Tuhan, ku bersyukur Tuhan, oh, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. hati kami Ku bersyukur.
bersyukur. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Ku bersyukur Bapa besar dalamku. Ku bersyukur Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan pujian-Mu, nyatakan Ku bersyukur Bapa. setiap hari kami Ku nyatakan bersyukur sebab kasih setia-Mu tidak pernah berakhir Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan. buat kasih Setiap hari kami mengalami pertolongan setiamu Tuhan. di Terima dalam kasih. hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Kami bersyukur. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami sekali lagi kata. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu buat kasih sepanjang setiamu hidup kami Tuhan. di dalam Kami hidupku. mengalami kemurahan Ku Tuhan. bersyukur Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Setiap hari kami nyatakan Ku bersyukur Tuhan terlalu baik bagiku. buat kasih Terima kasih setiamu Tuhan. di dalam Terima hidupku. kasih Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Engkau kembali mempertemukan kami di mesbah doa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu melimpah atas kami. Bahkan Tuhan, kami boleh senantiasa rindu untuk mengerti rencana dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kami sambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Selamat malam, ya. Saya hari ini sedang berada di kota Denpasar, Bali. Ada beberapa pelayanan, ya, seminar dan juga ibadah besok Minggu. Ya, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan baik, ya, hari ini kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Dimanapun saya berada, saudara, saya selalu rindu untuk tetap, ya, kita boleh berjumpa di mesbah doa, membagikan firman Tuhan agar kita boleh senantiasa hati kita diisi, ya, pikiran kita diisi, bahkan hidup kita boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, nama saya Ance Panggabean. Saya seorang istri dan ibu dari seorang anak yang paling berbahagia. Izinkan saya mau bersaksi atas mujizat yang terjadi pada saya. Inilah kesaksianku. Jadi kesaksian ini saya buat untuk semua yang mau mendengar, ya, kisah pengalaman ketika saya jatuh sakit dan saya bernasar kepada Tuhan untuk saya menceritakan mujizat yang saya terima darinya. Ketika itu saya dikuatkan dan saya percaya melalui kesaksian saya yang dibawakan oleh Ibu Debbie dalam mesbah doa, ya, yang senantiasa saya ikuti setiap hari. Jadi begini Bu, pada bulan Maret saya dideteksi oleh dokter dari hasil USG terkena fungsi hati saya bermasalah. SGOT 456 dan SGPT 667. Dan menurut dokter itu sangat tinggi sekali. Masalah kesehatan yang saya alami berawal dari keluhan asam lambung yang sering terjadi, ya, sangat nyeri di sekitar ulu hati dan juga perut kanan sampai ke punggung, dan saya sering berkeringat dingin. Oleh karena hal tersebut saya dilarikan ke rumah sakit pada waktu tengah malam karena terjadinya jam 23 atau jam 11, ya. Akhirnya saya harus dirawat inap selama 7 hari, ya, dan saya hanya bisa pasrah dan ikhlas untuk menjalaninya dengan mematuhi segala nasihat dokter. Saya teratur mengkonsumsi obat serta pola makan saya jaga. Yang paling penting dan yang paling saya akui adalah doa dan membaca Alkitab serta mendengarkan renungan setiap hari, yang itu sangat menguatkan saya. Dan saya bisa menerima mujizat dari Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian dari Ibu Debbie Basir, juga pengalaman pribadi penderitaan Ibu dalam mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan seluruh khotbah serta renungan, pujian di mesbah syukur dan juga mesbah doa yang setiap hari saya ikuti, ya, itu menjadi kekuatan bagi iman saya, bahkan itu juga menjadi, ya, pengantar tidur saya puji-pujiannya. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya dinyatakan sembuh, fungsi hati saya kembali normal, SGOT 20, SGPT 24, yang tadinya 667, ya. Dan di awal bulan Juni, dengan gejala yang sama, saya sempat pingsan di rumah, dan saya kembali dilarikan ke rumah sakit waktu tengah malam. Dari hasil USG, dokter menjelaskan ada batu di empedu saya sebesar 1 cm. Kembali saya dirawat inap selama 7 hari, dan saya percaya dengan hati pasrah dan ikhlas saya jalani perawatan medis. Saya berdoa dan berserah pada Tuhan, dan kembali mujizat dari Tuhan saya terima. Saya sembuh dari batu empedu tanpa operasi, puji Tuhan, ya. Sekarang saya sudah sehat, ya, dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih buat Ibu dan seluruh tim, karena melalui kesaksian, pujian, bahkan semua khotbah-khotbah dan renungan yang Ibu tayangkan, yang saya dengar, saya lihat setiap hari, dan saya imani, maka mujizat Tuhan juga terjadi kepada saya.
Kiranya kasih Tuhan Yesus mengalir dan mujizat terjadi bagi orang-orang yang percaya dan selalu berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. I love Jesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Iya, luar biasa kesaksiannya ya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa bagaimana Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ya, buat Ibu Ance ya, terima kasih kesaksiannya luar biasa. Ya, awalnya sakit ya, ada keluhan di hati dan akhirnya Tuhan sembuhkan, bahkan kembali sakit lagi, ada batu empedu ya, tanpa operasi ya Tuhan juga sembuhkan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Biarlah kita terus ya, memang Bapak Ibu ketika dalam pergumulan sangat penting untuk kita ini selalu mendengar firman Tuhan, puji-pujian, khotbah, agar iman kita terus dibangkitkan dan kita dapat berharap kepada Tuhan saja. Iya, dan baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel pasal yang ke-8. Akhirnya Daud berhasil ya merebut ya kota-kota, bahkan bangsa-bangsa ditaklukkan dan dia dapat menguasai Israel. Dan kita akan lihat sekarang 1 Samuel pasal yang ke-9. Dikatakan di sana judul perikopnya Daud dan Mephiboset. Iya, Daud dan Mephiboset judul perikopnya, pasal yang pertama, pasal yang 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ya Bapak Ibu ya, ketika Daud sudah dikokohkan kerajaannya, dia sudah mendapatkan istana, dia membangun istana yang megah, dia sudah memperoleh kekuasaan, menaklukkan kota-kota. Tiba-tiba muncul di hatinya ya, bertanya, apakah masih ada keturunan ya Saul? Ya, sebab dia ingat akan janjinya kepada Yonatan bahwa dia tidak akan pernah bermusuhan dengan keturunan Saul dan dia akan saling memperhatikan, dan dia berjanji bahwa akan mensejahterakan keluarga Saul. Luar biasa hatinya Raja Daud ya, ketika dia sudah sukses dia tidak lupakan orang-orang yang ada ya. Bahkan kalau kita pikir ya, orang lain ketika dia memperoleh kekuasaan dia pasti akan membalas dendam kepada orang-orang atau keluarga yang sudah membuat dia menderita. Tapi tidak demikian dengan Daud. Dia mencari apakah masih ada keturunan Saul. Sebab dia berkata di sana ya, dia ingin ya menunjukkan kasih kepadanya ya oleh karena Yonatan. Kita ingat Daud dan Yonatan adalah sahabat yang sangat luar biasa ya. Dan ya ajaibnya ya, bagaimana Tuhan itu memilih Daud karena melihat hatinya. Ya, sebagian besar raja-raja ya ketika pada zaman ya dia berusaha untuk bagaimana disingkirkan dulu oleh ya Saul, tapi Daud tetap percaya ya bahwa Tuhanlah yang sudah mengangkat dia, dan semua pergumulan yang dia alami itu karena Tuhan yang punya rencana. Karena itu Daud tidak sedikit pun kepahitan. Ya, kita belajar satu hal malam ini, jangan menaruh dendam, jangan menaruh akar pahit, dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi mari kita balas ya yang jahat dengan kebaikan. Dan Daud bertanya, mencari apakah ada keturunan Saul yang masih hidup. Ya, dan ayat yang kedua berkata, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba ya yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud ya. Dan dikatakan di sana dia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih kepadanya yang dari Allah ya. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Loderbar. Ya, jadi Bapak Ibu kita lihat di sini
Daud berusaha mencari keturunan Saul yang masih ada. Ya, dan dikatakan di sana akhirnya dia mengingat, dia mencari ada hambanya Saul ya yang dulu ternyata masih hidup. Daud memanggil dia dan menanyakan kabar apakah masih ada anak atau keturunan dari Saul yang masih hidup, dan dia menjawab ada, ya, Mephiboset, dia yang kakinya itu pincang, ya. Jadi bagaimana Mephiboset bisa menjadi pincang? Ya, kita sudah membaca ya pada pasal 4 ayat 4 yang lalu. Mephiboset berumur 5 tahun ketika Saul dan Yonatan mati dan dia melarikan diri, ya, dan akhirnya ya dia cedera kakinya pada waktu itu. Lalu Daud bertanya di mana dia tinggal, ya. Siba menjawab di rumah ya Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ya, Bapak Ibu, kita melihat di sini Daud sangat luar biasa. Tadinya awalnya Mephiboset takut untuk memenuhi undangan Raja Daud, ya, yang ingin memperlakukan dia seperti anak raja. Namun walaupun Mephiboset mencemaskan keselamatannya dan mungkin karena merasa tidak layak, ya, ia bukan ya siapa-siapa, namun dia tidak dapat menolak ya undangan dari Raja Daud, dan akhirnya dia datang dan Daud memberitahukan kepada dia, aku akan menunjukkan kasih kepadamu, kasih yang dari Allah. Perhatikan ini Bapak Ibu, Daud berkata, aku akan menunjukkan kepadamu kasih ya oleh karena Yonatan ayahmu. Ya, dan dia berkata di sana, aku akan menunjukkan kepadamu kasih yang dari Allah. Ya, dan aku akan, dia bilang di sana, mengembalikan ladang-ladang nenekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku. Ya, wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita melihat walaupun Mephiboset ya takut, tapi dia juga tidak ya menolak pemberian-pemberian Daud. Dan kita melihat ya ketika Allah dengan murah hati sudah memberikan kita pengampunan dosa, maka kita juga harusnya ya memberikan juga pengampunan dosa kepada orang lain, ya seperti yang ditunjukkan oleh Daud ya kepada Mephiboset, ya untuk dia juga boleh menerima ya kasih yang begitu luar biasa. Kalau mau dipikir, dia takut kenapa? Karena dulu dia tahu kakeknya pernah ingin membunuh Raja Daud. Mungkin dia selama ini hidup dalam ketakutan, jangan-jangan raja ingin membalas dendam. Ketika dia dipanggil, maka dia mungkin takut karena hal itu, tapi ternyata Daud menunjukkan kasihnya. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang ke-9. Ya, dia ayat 8 tadi, sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Apa yang dia ngomong anjing mati sebagai istilah bahwa dia itu sangat tidak berguna. Sudah kakinya cacat, dia juga ya dulu adalah cucunya dari Raja Saul yang pernah membunuh Daud, dan dia menyebut dirinya anjing mati, artinya dia tidak pantas, dia tidak layak, tapi Daud memperhatikan dia. Ayat yang ke-9, lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya sampai cucu tuanmu ini dan ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Ya, dan berkatalah Siba, ya, dan kita lihat Bapak Ibu bagaimana ya Daud itu luar biasa. Dia memanggil hambanya, pembantunya,
Saul, dia bilang maka semua ya kepunyaan Saul akan aku kembalikan kepada Mephiboset, ladang kebunnya, engkau yang harus mengusahakannya, anak-anakmu yang laki-laki dan budak-budakmu harus bekerja untuk mengembalikan dan untuk ya mensejahterakan Mephiboset sebagai cucu tuan Raja Daud. Ya, dan kita lihat luar biasanya ya Daud, dia berkatalah ya Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ya, luar biasa Bapak Ibu, Mephiboset seperti kejatuhan ya rejeki, kejatuhan berkat. Dia tidak pernah berpikir ya, dan kita melihat ya, kita belajar dari Daud ya, kalau mau dipikir penderitaan yang Daud alami hanya karena Saul itu begitu luar biasa. Tapi Daud tidak mengizinkan hatinya penuh dengan kepahitan, dia tidak mengizinkan hatinya penuh dengan iri dengki, dan dia tidak membiarkan hatinya penuh dengan dendam. Itulah sebabnya Tuhan memuliakan dan mengangkat dia. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar dari Daud malam ini, melihat hatinya yang begitu tulus, tidak ada kepahitan, amarah, dendam. Demikian juga kami, biarlah Tuhan memampukan kami membuang semua pengalaman-pengalaman yang pahit untuk kami belajar mengampuni. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengambil keputusan malam ini untuk melakukan firman. Jadilah pada mereka semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, Engkau sembuhkan yang sakit malam hari ini. Mari saudara letakkan tanganmu yang sakit, perkatakan aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati setiap mereka yang terikat, dilepaskan. Engkau juga memberkati mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Kristus turun bagi bangsa ini atas Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia dalam genggaman Tuhan, Indonesia aman tenang di dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerah Tuhan melimpah, semua orang boleh berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dari Denpasar, saya ucapkan selamat malam.